Shalom. Yohanes 4 ayat 24 menyatakan bahwa Allah itu roh. Dan ketika sebentar lagi kita akan mulai beribadah kepada Dia, maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ajak suami, istri, dan anak-anak Anda untuk beribadah bersama malam hari ini. Atas nama Gembala Jemaat GBI Hoge dan seluruh pengerja, kami ucapkan selamat beribadah kepada Tuhan, dan terimalah kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, dan kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, shalom. Mari kita lambaikan tangan kita semuanya. Saya mau melihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng, cantik-cantik pada hari ini. Dan kita mau beri yang terbaik di hadapan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saya percaya mari kita undang Roh Kudus dalam keluarga kita pada hari ini. Kita mau di ibadah Zoom pada malam ini kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita percaya di setiap keluarga-keluarga kita ada pemulihan terjadi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari undang Roh Kudus masuk dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Undang Roh Kudus dalam keluarga kita pada hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah ya Rabba Baba 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 Humaya dada dada ya dada Sikiara Baba 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 Humaya nata kaya kakaya Baba 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 Sikiara Baba 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 Humaya Baba 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 ya dada 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 ya Baba 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 Humaya dada Sikiara dada. Engkau Allah, Engkau tetap Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menciptakan segalanya, yang menyelamatkan manusia, yang membebaskan dari dosa. Ya Rabba Baba 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 Humaya Rabba Sikia Rabba Baba 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 Baba. Ya rasakan hadirat Tuhan di rumah-rumah,
menjamah setiap kita pada malam ini. Ya Rabba, ya da. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Ya Rabba, ya Rataka, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, oh, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang kami muliakan. Ya Rabba, Sikara Takaya Rabba, Umaya Rabba se, Takaya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Jamahan Tuhan menjamah setiap kita pada malam ini. Biar kita tidak hanya menonton pada malam ini. Mari undang Roh Kudus masuk dalam setiap hidup kita pada hari ini. Ya Rabba, Rabba, ya Rabba, ya Rabba, kejar hadirat Tuhan. Ya Rabba, di tahun integritas ini, biar setiap perkataan kita yang mengatakan kita mengasihi Tuhan, biar itu terpancar dalam setiap kehidupan kita, benar-benar mengasihi Tuhan lewat penyembahan kita. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dengan sorak-sorak. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak. Ya
Sebab Kau yang layak. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Pada malam ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan pada malam ini. Terima kasih buat kesehatan yang setiap hari Tuhan berikan buat kami. Di zaman corona ini ya Tuhan, kami masih bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan melompat, memuji Tuhan dengan sorak-sorak. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat, di rumah-rumah, dimanapun berada. Biar kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di rumah-rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya sekali lagi lambaikan tangan kita, berikan senyum kita yang terbaik. Ya saya percaya kita di rumah-rumah saat ini ada sukacita. Saya melihat dari senyum Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan memberikan gairah-gairah yang baru. Dengan tahun integritas ini kita melihat ada penyembahan-penyembahan yang luar biasa di setiap rumah-rumah kita. Mari kita siapkan hati kita. Yuk semuanya kita, saya undang kalau yang bisa berdiri kita berdiri. Ya, kalau yang mau duduk bisa duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau lompat-lompat buat Tuhan. Kita percaya ada mukjizat terjadi di setiap rumah-rumah kita hari ini. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hei, lebih lagi dong Tuhan, melompat bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berkemuliaan bagi Tuhan kita, Dan kita percaya hati kita penuh pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita perkatakan DNA kita. DNA kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kita percaya di rumah-rumah, dimanapun kita berada, pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita akan memberikan persembahan, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita, kita persiapkan dengan baik, kita beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita, sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Pada malam ini kami memberi yang terbaik buat rumah Tuhan. Biarlah dapat dipergunakan yang baik di rumah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati orang-orang yang memberi pada hari ini, dan juga orang-orang yang belum bisa dapat memberi pada hari ini. Biar di setiap keluarga-keluarga diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kita berikan yang terbaik. Kita ada barcode, kita bisa scan barcode tersebut, dapat kita berikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Pada Bapak, Ibu yang mau, ya persilakan. Mari Bapak Ibu kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penawaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan isi hati Tuhan buat kita pada hari ini yang akan disampaikan. Mau dibuat kita semuanya. Biar kita merespon dengan baik. Mari kita buka hati agar hati kita benar-benar menjadi tanah yang subur ketika kita diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
semua seru doaku. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan, yuk kita berikan tepuk tangan buat Raja, segala Raja. Katakan haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya, haleluya. Oria basyana makuria bakasya kata rabasyana mata. Mari kita sama-sama berbahasa roh dari rumah saudara masing-masing. Oria labaya rabaya rabasyakana rabatakuria labasyakana rabatakona masyakata papa. Himakuria labaya rabaya rabasyakana rabatakuria labasyakana rabaya 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 rabasyakana. Himaya rabasyakana rabatakuria bakarabasyakata rabapapapa. Oria labaya rabaya rabasyakana rabatakuria bakasyakana rabapapapa. Ore basyamatana rabasikini rabasyakata rabatakasyakana papa-papa. Oh rabasikini rabasyakana rabakuria labaya rabasyakana rabapapapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Tidak ada Allah yang sedahsyat Engkau.
Tidak ada Allah yang seperti Engkau di seluruh alam semesta ini. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Kami bangga menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang menerobos, Allah yang membuat breakthrough demi breakthrough dalam kehidupan kami, Allah yang buat mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya setahun kami mengalami pandemi, tapi Engkau tetap pelihara kami dengan luar biasa. Engkau tetap berkati kami dengan luar biasa. Engkau tetap jagai kehidupan kami dengan luar biasa. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan firman-Mu malam hari ini ya Tuhan, dan berkati kami dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Oh, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oke saudara, hari ini, malam ini saya akan bicara masalah visi tema daripada tahun 2021 ini, saudara. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang mesti ingat tahun 2020, saudara ya. Tahun 2021 ini yaitu mengenai integritas. Oke, tolong Desi PowerPoint-nya. Kita akan baca judul yang saya berikan buat hari ini adalah Pure and Clear. Artinya kita bicara masalah kemurnian dan juga berjernih, bersih, jernih, saudara. Oke, kita baca sama-sama yuk. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ini ayat mas buat tahun 2021 ini. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Sama-sama yuk. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Jadi siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapa yang boleh bertemu dengan Tuhan? Siapa yang boleh naik ke surga? Siapa yang boleh menghadap kepada takhta kemuliaan Tuhan? Hanya mereka yang bersih, bukan hanya tangannya, tapi juga bersih sampai ke hatinya. Tidak ada penipuan, tidak ada kepalsuan, tidak ada pura-pura, tidak ada topeng, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan sampai ke dalam hati, tetap murni, tetap clear, tetap jernih di hadapan Tuhan. Saudara, ini persyaratan yang tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk masuk ke surga. Ya, tapi Tuhan sedang melatih mempelai wanitanya. Tuhan sedang melatih setiap kita yang menjadi mempelai wanita Tuhan. Karena Tuhan rindu setiap kita pada saatnya kita ada bersama Tuhan di surga dan menikmati hadiratnya selama-lamanya bersama Dia. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah saudara, kemurnian, kejernihan, kekudusan itu adalah standar yang Tuhan berikan buat siapapun yang mau masuk surga. Bukan berarti Tuhan pilih-pilih, enggak saudara. Saya yakin tidak seperti itu. Tuhan mau setiap kita seakhirnya masuk surga. Karena firman-Nya berkata, Dia rindu setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi masalahnya adalah Allah yang kita sembah itu bukan Allah sembarangan, saudara. Dia Allah yang begitu kudusnya, Dia Allah yang sangat-sangat sempurna, sangat murni, sangat berintegritas. Dan kalau kita mau bersama dengan Dia, suka nggak suka, kita bukan Dia yang harus menurunkan levelnya kepada kita, tapi kita yang mesti naikkan level kita kepada Dia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah turun dari surga. Dia turun seturun-turunnya, segala level kemuliaannya Dia turunkan sampai Dia mendekati kita. Untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita, untuk mempersiapkan kita, untuk kita boleh pelan-pelan menaikkan level kita. Sehingga pada waktunya nanti saya berdoa, semua kita ada di level bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, nggak gampang memang, nggak gampang. Tapi kalau Tuhan kasih perintah ini, saya percaya sesusah-susahnya pasti bisa. Saudara. Pada akhirnya bisa. Pada akhirnya bisa. Banyak orang bilang gini, wah hidup kudus mana mungkin. Dunia, kita kan masih di dunia, nanti kalau di surga baru kudus. Ya memang kalau di surga kita semua kudus. Itu pasti saudara. Karena tidak ada kesempatan untuk tidak kudus di surga.
Tapi kalau Tuhan bilang di dunia ini kita bisa kudus, ya pasti bisa, saudara. Pasti bisa. Walaupun tapi nggak gampang, ya memang nggak gampang, saudara. Karena masuk surga pun juga nggak gampang, saudara. Ya tapi bisa. Tapi bisa. Jadi Tuhan tuh nggak pernah kasih standar sama kita yang mustahil. Tapi bisa. Asal apa? Asal kita mau dibentuk sama Tuhan. Asal kita mau diproses sama Tuhan. Asal kita mau diajar sama Tuhan. Sudah ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, lalu Musa mengutus 12 pengintai untuk meninjau tanah perjanjian. Lalu 12 pengintai itu kembali kepada Musa, 10 diantaranya berkata apa, saudara? Berkata mungkin nggak? Mungkin nggak masuk tanah perjanjian? Mereka bilang nggak mungkin Musa, nggak mungkin, itu tentaranya, waduh itu prajurit-prajuritnya 2 meter, 3 meter semua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi saya mau tanya saudara, akhirnya mereka masuk nggak tanah perjanjian? Nggak mungkin, tapi mungkin, saudara. Nggak mungkin, tapi akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, malam ini kenapa saya bicara masalah kemurnian, pure dan clear, saudara? Karena saya akan bicara masalah 2 material, 2 benda yang dipergunakan ada di ruang Maha Kudus, saudara. Yang dipergunakan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Benda yang pertama yang ada di ruang Maha Kudus, yaitu yang pertama yang disebut tabut perjanjian Allah. Alkitab mencatat, tolong PowerPoint berikutnya. Alkitab mencatat tabut perjanjian Allah, saudara, itu terbuat dari kayu penaga dan seluruhnya itu dilapis semua dengan emas, saudara. Dengan emas. Kita Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 11, saudara bisa baca sama-sama saya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan apa? Emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Disalut, dibungkus dengan emas murni, saudara. Bukan emas-emasan, saudara. Bukan kain emas, bukan kertas emas. Dulu waktu saya masih SD suka bikin prakarya pakai kertas emas, saudara. Tapi itu kertas yang hanya warnanya bentuknya seperti emas. Tapi ini emas sungguhan, saudara. Ini emas beneran, saudara. Satu ketika saya datang pada diundang sebuah ibadah di sebuah gereja, saudara. Lalu gereja itu baru selesai renovasi. Baru interiornya baru selesai dirapihin lah, dibagusin begitu, saudara ya. Jadi di atasnya di plafonnya itu dikasih bingkai, seluruh dinding bingkai di seluruh dinding sepanjang gereja itu yang cukup besar, saudara. Itu muat sampai sekitar 700-800 jemaat. Itu dibuat dari bingkainya pakai warna seperti bingkai foto. Kalau sudah pernah tahu bingkai foto yang warna bingkai lukisan begitu, yang warnanya keemas-emasan. Lalu saya tanya sama para patu pengerja di sana, itu emasan atau emas beneran? Katanya sih beneran, Pak. Katanya sih beneran, karena itu kertas emasnya tuh import, Pak. Import dari Inggris, Pak, kertas emasnya. Katanya sih beneran, Pak. Walaupun mungkin emas muda ya, Pak ya, tapi katanya beneran. Terus saya bilang, tapi tetap selamat ya sampai hari ini ya. Nggak ada yang terkelupas, nggak ada yang jatuh, nggak ada jemaat yang usil, dicongkel-congkel, nggak ada ya. Nggak, Pak, untung tinggi ya, Pak. Tapi ya juga sih, Pak ya. Kalau ada tukang lagi ngecat nanti ada apa kalau dicongkel-congkel gimana ya. Saudara, tapi saya juga nggak yakin itu mungkin emas beneran atau enggak, saya nggak tahu. Tapi katanya sih ada kertas emasnya tuh import. Ya mungkin emas muda sekali, saudara ya. Emasnya muda sekali ya, tapi lumayan lah, saudara ya. Tapi di bait Allah tidak emas seperti itu, saudara. Ini emas murni. Yang di bait Allah itu emas tulen, emas murni, saudara. Bukan emas main-mainan, emas yang sungguh-sungguh emas murni. Tuhan gak mau yang di bait Allah tuh emas muda, emas 18 karat. Ini benar-benar emas yang murni. Sangat murni, saudara. Dan itu membungkus tabut Allah yang ada di ruang Maha Kudus. Tabut Allah itu berbicara tahtanya Tuhan. Tahtanya Tuhan yang ada di ruang Maha Kudus di bait Allah, saudara. Emas yang murni. Nah, saudara, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya punya kampung halaman saya.
bukan rumah orang tua ya, rumah mama saya, saudara. Jadi nenek masih tinggal di sana, dan kami selama beliau masih hidup dulu, kami seringkali pulang kampung lah begitu ya. Kalau liburan, Natal, kami selalu kumpul, yuk pulang yuk, pulang kampung bersama sepupu-sepupu yang kebanyakan sudah tinggal di Jakarta. Kami pulang ke rumah oma begitu. Nah, oma saya itu tinggal di sebuah pertokoan, saudara. Dia tinggal di sebuah ruko. Walaupun rukonya oma itu ruko paling dahsyat yang pernah saya tahu, saudara ya. Kalau ruko di Gading Serpong kayak ruko gereja kita itu paling lebarnya 5 meter, panjangnya 16 meter. Tapi ruko oma saya, saudara, aduh, saudara, dari depan kalau ke belakang capek, saudara. Itu panjangnya kira-kira 50 meter, saudara. Lebarnya sih paling cuma 6 meter, 7 meter, ruko kuno, suruh panjang. Pokoknya kalau bilang, tolong ambilin oma, itu payung oma ketinggalan di kamar. Aduh oma. Kalau sekarang mungkin naik ojek, saudara. Panjang sekali rukonya. Karena oma saya, rukonya dipakai buat kos-kosan, saudara, itu ada 40 kamar anak kos, saudara, di sana, saudara. 2 lantai, 40 kamar anak kos, panjang. Kamar mandinya itu ada 16, saudara. Ada kayak kamar mandi di mall, saudara. Kamar mandi banyak banget karena anak-anak kos semua di sana, saudara. Nah, tetangga oma saya, saudara, itu tukang emas. Jadi seringkali waktu kecil begitu saya suka main-main ke tetangga, karena tetangga itu punya anak juga seumur saya, jadi saya kenal teman sama dia. Main yuk ke rumah yuk, ke toko yuk, ya ke toko semua, ke toko dengan berapa teman, anak-anak kecil, 3-4 anak begitu. Dan apa yang saya suka di toko emas itu, saudara, saya suka melihat bagaimana tukang emas sedang nyuci emas. Istilahnya nyuci emas. Jadi kalau sudah punya cincin, sudah burem seperti itu bisa dicuci, dibersihin, saudara. Dan dia mencuci, memurnikan emas, saudara. Wah, itu senang sekali saya. Dia main dengan api, pakai kacamata yang seperti orang mau nyelam begitu, saudara. Lalu emasnya dibakar pakai api, lalu dikasih cairan kimia, dibakar lagi pakai api. Pak, lagi diapain Pak emasnya Pak? Oh, lagi dibersihin. Yang kotor-kotor supaya emasnya berkilau-kilau kembali. Lalu dia mulai ambil pinset, dia mulai ambil alatnya, dia bersihin, dia ada yang dibuang. Apa itu Pak? Itu debu, kotoran, debu-debu dibuang-buangin. Debu-debu yang karena keringat, polusi nempel di emasnya mulai dibersihkan. Lalu Bang, itu apa lagi Pak yang dibuang Pak? Oh, ini logam-logam yang ringan kayak seng, kayak mungkin ada aluminium kayak seperti itu yang nyampur dengan emasnya mulai dipisahkan, mulai dimurnikan. Terus kami hanya lihatin, walaupun mata pedes ngeliatin begitu, saudara, tapi senang juga, saudara. Sampai akhirnya dia mulai hati-hati melepaskan. Apa itu lagi Pak yang dilepasin Pak? Yang dipisahin apa lagi? Oh, ini perak, dia bilang perak. Kalau emasnya mau jadi emas 24 karat, mau jadi logam mulia, peraknya mesti dikeluarkan dari emas. Oh gitu ya Pak, itu perak ya Pak. Minta dong Pak peraknya buat saya Pak, peraknya. Oh yes, nggak boleh, dia bilang. Ini peraknya dijual juga. Emasnya berharga, peraknya memang sampah buat emas itu. Tapi perak ini juga ada harganya. Nah saudara, saya suka melihat mereka memproses, memurnikan emas itu. Nah, waktu dia bersihkan, ada debu-debu yang dibuang, ada kotoran-kotoran, ada logam-logam ringan seperti seng, seperti aluminium mungkin dibuang, dipisahkan dari emas itu supaya emasnya makin murni. Tapi akhirnya yang proses yang paling akhir adalah dia mulai memisahkan antara emas dengan perak, saudara. Dan perak itu, saudara, kalau debu, aluminium, seng itu bisa dibuang, tapi perak, tukangnya bilang gini, perak itu masih bisa dijual. Walaupun dipisahkan, buat emas, perak itu sampah, tapi masih ada harganya, saudara. Dan perak itu masih bisa dijual, masih berharga buat toko emas itu, saudara. Nah, saudara, itu proses supaya emasnya jadi murni. Nah, waktu Tuhan memproses hidup kita, saudara, Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6, Tuhan bicara bagaimana Putri Sion dimurnikan sama Tuhan. Putri Sion dibersihkan sama Tuhan, supaya pada waktu dia sudah murni, sudah bersih di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan menjadi tudung buat Putri Sion. Seringkali waktu Tuhan membersihkan kita, saudara, Tuhan harus melepaskan semua kekotoran dari hidup kita. Hobi-hobi, karakter-karakter, sifat-sifat kita yang kotor,
sifat-sifat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mulai mesti dibersihkan dari hidup kita. Saudara. Bahkan sampai perak-perak yang ada dalam hidup kita, itu juga harus dibersihkan. Supaya kita muncul jadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Itu proses yang gak gampang, saudara. Itu proses yang berat, saudara. Waktu kita dibersihkan untuk hal-hal yang sederhana. Kalau jadi orang Kristen, mesti hidupnya mesti bener loh ya. Gak boleh bohong lagi. Oke. Wah ini kalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu gak boleh lagi ya. Oke. Tapi begitu sampai pada level perak mesti meninggalkan emas. Perak mesti dipisahkan kepada emas. Itu kadang-kadang hal yang gak mudah buat kita, saudara. Apa itu perak, saudara? Tiap kita punya peraknya masing-masing, saudara. Perak saya beda dengan perak saudara. Peraknya saya dengan peraknya Pak Agus Salam beda. Peraknya Pak Agus Salam bersama peraknya Pak Iwan juga beda. Peraknya Pak Iwan sama peraknya Roy juga beda. Saudara. Kita masing-masing punya peraknya masing-masing. Apa itu perak? Sesuatu yang tidak mudah kita lepaskan. Walaupun kita tahu itu harus dilepaskan. Kalau mau jadi murni di hadapan Tuhan. Perak adalah sesuatu yang paling berat yang mesti kita lepaskan. Walaupun kita tahu kalau itu nggak dilepaskan, emas tidak pernah menjadi murni. Saudara. Saya nggak tahu, masing-masing kita punya peraknya sendiri. Dan waktu Tuhan mau buang perak itu, mungkin kita, aduh Tuhan, Engkau yang lain oke lah Tuhan, yang lain dibersihkan bolehlah Tuhan. Tapi yang satu ini Tuhan, yang satu ini jangan Tuhan. Yang satu ini berat Tuhan, yang satu ini jangan Tuhan. Satu ketika saya melayani satu persekutuan doa kantor, saudara. Nah, ada sebuah gedung di Jakarta, lantai 16 kalau saya nggak salah. Selesai kebaktian, ada seorang anak muda, laki-laki umur kurang lebih umur 27, 28, karyawan di perusahaan itu menghampiri saya. Lalu bilang, Pak, sambil ngobrol ya Pak, Bapak turun ke lantai basement, ke basement apa ke lobby Pak? Oh basement, mobil saya parkir di basement. Oh iya ya Pak, sambil jalan ya Pak, sambil ngobrol boleh ya Pak? Oke, lalu dia bilang, Pak, tadi waktu Bapak khotbah, Bapak tuh negur saya loh Pak. Oh, masa iya? Saya bilang, saya kan kenal kamu juga enggak. Sampai sekarang ini tahu nama kamu juga belum. Ya tapi saya yakin Pak, Bapak tuh sedang negur saya. Bahkan waktu Bapak tadi ingat nggak, di tengah-tengah khotbah Bapak nunjuk begitu, itu Bapak nunjuk persis ke saya Pak. Dalam hati saya bilang, GR bener nih anak nih. Saya nunjuk dia, kenal juga enggak, tahu juga enggak. Saudara. Ya Bapak nunjuk persis ke saya ditunjuk. Yang mana ya saya? Saya lupa malah saya nunjuk bagian yang mana ya. Itu loh yang Bapak ngomong, buang perakmu. Buang perakmu. Itu Bapak nunjuk sama saya Pak. Oh ya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ya Pak, saya sudah berusaha lah Pak, saya orang Kristen yang baik, saya berusaha untuk hidup benar, saya ke gereja juga rajin Pak, tapi ada satu betul ya Pak, yang masih ganjel dan susah sekali buat saya buang Pak. Saya punya kebiasaan ngerokok Pak. Oh ya, terus masalahnya dengan tadi saya bilang buang perakmu itu apa? Justru Pak begini Pak, saya tiap kali itu saya merokok berat Pak. Saya tidak bisa 1 jam tanpa ngerokok Pak. Jadi ada jam saya, kalau 1 jam itu udah paling berat Pak. Setelah itu saya mesti ngerokok dulu lah. Jadi setiap kali kebaktian di gereja di hari Minggu juga begitu Pak. Kalau setengah-tengah ibadah saya mesti keluar sebentar, 3 menit aja. Saya ngerokok 2-3 isepan, saya buang rokoknya, saya bisa masuk lagi kebaktian lagi Pak. Tapi saya mesti keluar sebentar, kalau enggak, wah udah nggak konsen saya Pak. Udah kepikiran tuh, perlu ngerokok dulu. Nah, tadi itu Pak, pas Bapak khotbah, itu jam ngerokok saya Pak. Jadi saya sedang mau berdiri, saya di tengah-tengah batian itu, Bapak tengah-tengah khotbah, saya sedang mau berdiri, dan saya mau keluar untuk ngerokok sebentar, nanti saya masuk lagi, lanjutin kebaktian Pak. Nah pas saya mau berdiri seperti itu Pak, tiba-tiba Bapak berkata, buang perakmu, buang perakmu. Wah itu rokok yang saya ambil di tas Pak, langsung saya remes Pak. 1 bungkus rokok tuh saya remes Pak. Lalu karena takut ketahuan orang lain, saya masukin kantong celana saya Pak. Nih Pak, kalau nggak percaya nih, saya keluarin kantong celana tuh Pak. Remesan rokok 1 bungkus nih Pak. Saya remes Pak. Saya nggak berani keluar. Karena tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, aku mau engkau buang itu rokok. Itu perakmu.
Singkirkan itu kalau engkau mau jadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Pak, ini perak saya, Pak. Bertahun-tahun saya berusaha. Saya nggak ada orang yang ngomongin saya juga sih, Pak. Tapi saya tahu ini merusak tubuh saya, Pak. Saya mau buang rokok ini, tapi nggak gampang, Pak. Susah, Pak. Berat buat saya, Pak. Tapi hari ini, Pak, saya janji depan Bapak di lift ini nih, Pak. Ini rokok terakhir saya, Pak. Yang saya remes. Dan saya mau buang ini, Pak. Saya buang di tong sampah. Di luar pintu lift, Pak. Hari ini saya tidak mau pegang itu lagi, Pak. Karena Roh Kudus sudah bilang, kalau engkau menjadi emas yang murni, buang perakmu. Saya berubah berontak, Roh Kudus, salah saya apa dengan merokok? Roh Kudus tidak bicara masalah rokok itu dosa apa enggak, bukan itu. Tapi engkau lebih rela mengisap rokokmu di luar daripada mendengarkan firmanku di gereja. Engkau harus keluar dari hadiratku demi rokokmu itu. Walaupun hanya 2-3 menit. Dan aku tidak suka dengan itu. Itu perakmu. Singkirkan itu dari hidupmu. Buang perakmu. Perakmu itu menghalangi penyembahanmu sama Tuhan. Menghalangi ibadahmu sama Tuhan. Menghalangi kemurnian daripada emasmu. Oh gitu ya, saya bilang. Wah, terima kasih ya, saya bilang. Kok terima kasih, Pak? Saya yang terima kasih, Pak. Enggak. Saya belajar sesuatu dari cerita kamu. Saya belajar bahwa perak ada yang menghalangi. Perak adalah sesuatu yang menghalangi hubungan kita sama Tuhan. Dia harus keluar dari ibadah walaupun hanya 2-3 menit demi si perak itu. Dan meninggalkan emasnya, saudara. Saya bilang, saya belajar sesuatu hari daripadamu. Saudara, kalau emas mau murni, perak mesti disingkirkan. Saya nggak tahu apa yang jadi perak saudara. Saudara pasti tahu. Kalau saudara nggak tahu, saudara boleh tanya sama Roh Kudus. Apa perak saya, Roh Kudus? Apa perak saya yang mesti saya buang dalam hidup saya? Supaya saya jadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan. Supaya saya layak naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Buang perak itu. Itu yang pertama. Emas di bait suci harus murni, saudara. Yang kedua, saudara. Benda yang kedua saya akan bicara hari ini adalah bicara masalah gemstone atau batu permata. Saudara. Imam yang mau masuk ke ruang Maha Kudus akan pakai baju imam dengan efodnya yang ada 12 batu permata di sana. Nah, setiap kali saya ke Israel, saudara, saya rindu lagi nih, sudah ada setahun, sudah pandemi ini. Banyak orang kangen ke Israel, saudara. Bahkan mereka sekarang bikin acara ke Israel online, saudara. Sambil nonton bareng video-video ke Israel begitu, saudara. Nah, tiap kali kami ke Israel, saudara, kami selalu diajak berkunjung ke toko batu permata, toko berlian, saudara, toko berlian. Karena Israel dikatakan salah satu penghasil 33% berlian dunia dihasilkan di Israel. Israel tidak punya berlian, dia mengambil berlian dari Afrika Selatan. Tapi orang-orang Israel itu ahli dalam memotong. Cutting berlian, saudara, itu ahli. Mereka dikasih hikmat Tuhan. Bangun bait Allah aja bisa kok, saudara, apalagi sekedar potong berlian, saudara ya. Jadi mereka pandai sekali motong berlian, saudara. Saudara tahu, supaya berlian itu menjadi sebuah berlian yang mahal harganya, yang bisa puluhan, ratusan, miliaran harganya, itu berlian itu harus dibentuk dari sebuah bongkahan batu. Mungkin bongkahan batunya sebesar begini, saudara. Waktu dipotong itu jadi berlian yang kecil, sudah kecil sekali. Itu mesti dipotong oleh ahli berlian. Itu dipotong. Dan untuk memotong berlian itu nggak bisa pakai gergaji, saudara. Apalagi pakai pisau dapur, nggak mempan, saudara. Untuk motong berlian itu mesti pakai berlian lagi, saudara. Untuk motong berlian itu harus pakai berlian lagi. Dan itu harus dipotong dengan hati. Dikatakan berbutuh berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menghasilkan satu bongkahan batu seperti ini, saudara. Itu menjadi berlian yang kecil. Lebih banyak yang dipotong daripada berlian hasilnya, saudara. Tapi begitu sudah selesai dipotong, itu jadi berlian yang sangat berkilau-kilauan dan mahal harganya, saudara. Saudara, kalau kami diajak ke toko berlian itu, wah itu mata ibu-ibu langsung melotot semua, saudara. Wah. Tapi biasanya bapak-bapaknya ngumpet di ruangan sambil terus berdoa. Kuatkan hati istri kami, Tuhan. Kuatkan supaya lewati pencobaan ini, Tuhan. Lewati pencobaan ini. Lalui dengan sejahtera, Tuhan. Jangan sampai keluar dari toko ini, masuk hotel berkelahi di hotel gara-gara satu mau beli berlian, satu bilang nggak boleh, saudara. Ya. Habis mahal, saudara. Mahal. Pernah salah satu peserta tur kami itu anak kecil, umur berapa dia?
7-8 tahun begitulah, saudara, 7-8 tahun. Sampai situ tiba-tiba minta berlian, saudara. Nangis minta berlian, saudara. Papanya iseng, saudara. Papanya iseng. Ya udah, kamu cari sana berlian. Papanya sambil iseng. Hanya iseng aja, bapaknya juga jahil, saudara. Udah cari aja berlian. Mau beli yang mana? Dia bawa balik sama orang bawa tukang berliannya, sudah ditunjukin papanya. Dia mau berlian yang ini. Kalung warna-warni, permata, merah, hijau, kuning, begitu, saudara. Tapi dari permata, saudara. Papanya bilang, berapa tuh harganya? Bapaknya cuma iseng, saudara, nggak godain anaknya, tapi anaknya serius, saudara. Yang jual bilang gini, ini setelah di diskon, nggak mahal kok, cuma $32.000. $32.000, berapa, setengah miliar lebih, saudara. $32.000. Papanya ketawa. Anaknya bilang, beli ya pak, beli ya pak, beli ya pak, aku suka ini, beli ya pak, beli ya pak. Papa bilang, mahal. Papa pelit, cuma 32.000 aja nggak mau beliin. Papa keluarin 50.000-an, nih, minta kembalian sana. Kasih 50.000 rupiah warna biru, minta kembalian sana. Papa bilang 32.000 murah 32.000, dolarnya itu loh yang bikin nggak murah. Saudara, mahal, saudara, mahal. Tapi itu dipakai di jubah imam, saudara. Untuk proses pembentukan ini luar biasa. Perlu dipotong ini, dipotong lagi, digosok lagi, dipotong lagi. Saudara, kalau engkau mau jadi permata, berlian yang layak di jubah imam untuk masuk ke ruang Maha Kudus, engkau harus rela dipotong oleh Tuhan. Waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian, begitu mereka menginjakan tanah perjanjian di tempat yang namanya Gilgal, sebelum mereka berhadapan dengan kota Yeriko, apa perintah Tuhan kepada Yosua? Yosua, sebelum berperang lawan kota Yeriko, sunat semua orang Israel. Mereka yang belum disunat, sunat hari ini. Sunat berbicara ada sesuatu yang dipotong. Dosa dipotong. Hidup yang lama dipotong. Ada sesuatu yang mesti dipotong dari orang Israel. Wah, saudara, gempar, saudara. Gempar orang Israel. Itu bukan peristiwa mudah. Yosua pasal 5 kalau nggak salah. Disunat, saudara. Orang Israel disunat. Buat pisau dari batu. Sunat orang Israel. Waduh, saudara. Biasanya orang-orang Israel itu kan kalau disunat masih kecil ya, saudara. Umur 5 tahun, 7 tahun. Nah ini udah umur. Selama di padang gurun kan mereka nggak pernah disunat, saudara. Yang lahir di padang gurun. Jadi ada yang umur 40, 45, dewasa muda, sunat. Waduh, saudara. Itu prajurit-prajurit yang gagah perkasa pun mendengar sunat langsung gemeter, saudara. Saya lihat hari ini kan banyak vaksinasi ya. Di televisi banyak cerita lucu-lucu bagaimana tentara, polisi yang badannya keker-keker, saudara, nangkap maling, berperang, nggak takut begitu, udah lihat jarum suntik, wah kabur, saudara. Kabur dari puskesmas, saudara. Ini orang Israel mau disunat, begitu, waduh, gitu. Mungkin mereka bilang, Yosua, yang bener aja Yosua, kita udah umur 43 tahun Yosua, masa disunat juga? Tuhan perintahkan disunat. Terus mereka tanya sama Yosua, disunatnya pakai apa Yosua? Yosua keluarin bongkahan batu, saudara. Pakai batu. Waduh, mereka teriak, saudara. Pakai pisau yang tajam aja udah sakit, apalagi batu. Dia bilang, ampun Yosua. Wah, mereka ada yang kabur kiri, kabur kanan. Yosua mesti ubur-uburan sama orang Israel demi penyunatan, saudara. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Tadi siang saya ngajar diklat Gurukom, saudara. Diklat calon Gurukom di pusat. Saya sedang ngajar mengenai baptisan. Saya bilang baptisan itu di perjanjian lama, itu baptisan itu begitu pentingnya. Di perjanjian lama itu mirip dengan peristiwa penyunatan. Tapi banyak orang Kristen sekarang begitu baptis, lalu sertifikatnya hilang, udahlah nggak apa-apa, baptis aja lagi, saya mau kok dibaptis lagi, baptis aja lagi demi dapat sertifikat lagi, saudara. Cari dulu, udahlah nggak usah dicari, baptis aja lagi, cuma nyemplung aja kok. Oh iya, saya bilang dalam hati, kalau saya ketemu orang itu dalam hati saya bilang gitu, iya mentang-mentang cuma nyemplung di kolam baptisan, lu mau lagi. Tapi coba mikir kalau seperti zaman dulu, disunat, pagi dah disunat, mau disunat tiap hari. Nggak gampang, saudara. Tapi kalau engkau menjadi permata
yang berkilau-kilauan, yang clear, yang jernih, yang mulia di hadapan Tuhan, engkau harus rela ada yang dipotong dari hidupmu. Mungkin karaktermu dipotong, mungkin hobi-hobimu ada yang perlu dipotong, mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mesti dipotong, supaya permata ini berkilau-kilauan. Permata kalau nggak dipotong, nggak akan berkilau, saudara. Hanya bongkahan batu yang nggak ada harganya, terletak di pinggir jalan juga nggak ada orang nyentuh, saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara, beda dengan permata. Saya sudah 8 apa 10 kali masuk ke toko berlian di Israel, saudara. Sampai saya kenal orangnya. Sampai saya kalau ketemu sudah senyum-senyum. Dia selalu berkata-kata 10 kali ke sana, 10 kali sambutannya dia sama terus, saudara. Nggak pernah beda. Nah, saudara. Dan setiap jadi kalau dia mulai nerangin kiri kanan, saya sudah nggak tertarik dengan apa yang dia terangkan. Udah bosen, saya udah hafal, saudara. Tiap kata-katanya dia, saudara. Jadi saya kadang-kadang mereka sedang diterangin, dia saya lihat-lihat aja begini, saya melihat kiri kanan. Ketika ada anak kecil ya, anak belasan tahun lah, anak 12 tahun, 13 tahun tanya, om kiri kanan dia nengok cari apa om? Saya bilang sama dia, siapa tahu ada berlian yang jatuh. Ini kan toko berlian, ini kan pabrik pengasahan berlian. Siapa tahu ada berlian jatuh. Oh gitu ya om ya, gitu ya. Lalu anak serius sih saudara, nyariin saudara. Dia mulai nyari kiri kanan. Papanya nanya, ngapain kamu sini, ngapain? Cari berlian, Pi. Siapa tahu ada berlian jatuh, Pi. Kata Pak Pendeta ada berlian jatuh, Pi. Oh, papinya juga ikut nyariin, saudara. Papinya juga serius lagi, saudara, nanggepin bercandaan saya, saudara. Nyariin. Terus papinya manggil tuh anak. Tuh, di sana. Anaknya datengin sana, dilihat, dia balik lagi sama papinya. Bukan, Pi. Plastik. Saudara, saya bilang, ya mana ada berlian jatuh? Mau nyari saya ada 10 kali kesini nggak pernah tuh nemu berlian jatuh. Tuh di lemari besinya dia banyak berlian. Tapi berlian jatuh nggak ada di sini. Saya ke pabrik sepatu banyak sepatu, ke pabrik paku banyak paku, ke pabrik baut banyak baut di sana. Tapi saya ke pabrik berlian nggak pernah tuh nemu berlian jatuh, saudara. Kenapa? Karena berlian terlalu berharga, saudara, untuk dijatuhkan sembarangan. Permata yang sudah diasah, permata yang sudah dipotong itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat berharga, sangat mahal harganya, saudara. Ribuan, ratusan ribu dolar harganya, saudara. Tapi untuk menjadi benda kecil yang ratusan ribu dolar harganya, dipotong. Diasah. Saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang diasah sama Tuhan. Ada saudara yang sedang dipotong sama Tuhan. Oh, rasanya sakit, saudara. Rasanya, aduh, Tuhan kok begini ya Tuhan, kok bisnis saya dibeginikan ya Tuhan, kok pelayanan saya dibeginikan ya Tuhan, ada yang dipotong. Tak apa-apa, saudara. Sabar sebentar. Akan tiba waktunya engkau tahu, engkau sedang dibuat berkilau-kilauan seperti permata di hadapan Tuhan. Engkau sedang dibuat berkilau-kilauan seperti permata di hadapan Tuhan. Tuhan berkata sebentar, masuklah dalam persembunyianmu. Masuklah dalam persembunyianmu sebentar. Supaya engkau muncul berkilau-kilau di mata Tuhan. Engkau berkilau-kilau di mata Tuhan. Yang mau katakan, amin. Sakit memang, gak nyaman. Tapi pada waktu engkau sudah jadi emas yang murni. Engkau jadi permata yang berkilau-kilauan. Maka tolong PowerPoint halaman yang terakhir. Kembali kita baca sekali lagi yuk, Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tolong next slide. Sama-sama kita baca yuk. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh beri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Waktu kau sudah murni, engkau sudah clear di hadapan Tuhan, jernih di hadapan Tuhan, maka Tuhan menunggu sudah di pintu gerbang kerajaan dan berkata, mari masuklah anakku. Sudah orang-orang yang dibersihkan, dimurnikan, dipotong sama Tuhan. Kadang-kadang kita berontak. Dan saya mau bilang buat saudara, makin kita berontak, makin sakit. Saudara. Makin kita berontak, makin sakit. Saudara. Bayangkan orang sedang mau disunat lalu berontak, wah ngamuk-ngamuk begitu. Yang nyunat juga bingung, saudara. Makin sakit, saudara.
Kalau Tuhan mau membersihkan kita, Tuhan mau memurnikan kita, relakan dirimu dimurnikan di tangannya Tuhan. Relakan dirimu dimurnikan di tangan daripada pencipta kita. Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Tapi Tuhan menjadikan engkau emas yang murni. Tuhan menjadikan engkau permata yang mulia di hadapan Tuhan. Yang mau katakan, amin. Saya nggak tahu sekali lagi keadaan saudara hari ini ya. Tapi kalau hari-hari ini ada saudara yang sedang seperti dimurnikan sama Tuhan. Seperti sedang dipotong-potong sama Tuhan. Dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi yang berintegritas, yang bersih dan murni. Sekali lagi saya mau bilang buat saudara, relakan dirimu. Nyerahlah di tangannya Tuhan. Nyerahlah di tangannya Tuhan. Nyerahlah di tangannya Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan, saudara. Lebih daripada seorang pemurni logam. Lebih daripada seorang pemotong berlian. Tuhan tahu segala sesuatu. Mari tutup matamu di hadapan Tuhan yuk. Kalau ada saudara yang sedang dimurnikan sama Tuhan, sedang dibentuk, diproses sama Tuhan. Mari, engkau doa sama Tuhan yuk, masing-masing yuk, doa sama Tuhan yuk. Relakan dirimu, nyerah sama Tuhan. Serahkan dirimu sama penciptamu. Serahkan dirimu sama Tuhan. Waktu kau menyerah sama Tuhan, itu mempermudah Tuhan membentuk engkau menjadi emas-emas yang murni di hadapannya. Menjadi permata-permata yang berkilau-kilauan. Bapak, kau lihat anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada yang mereka dimurnikan di tengah-tengah keluarganya. Ada yang mereka dimurnikan di tengah-tengah bisnis usahanya. Ada yang mereka dimurnikan melalui penyakit, melalui tekanan, melalui masalah. Bapak, jagai anak-anakmu ya Tuhan. Jagai anak-anakmu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka selalu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka selalu ya Tuhan. Di dalam persembunyian di bawah kepak sayapmu. Engkau sedang memurnikan, Engkau sedang membersihkan anak-anakmu ya Tuhan. Engkau sedang memotong semua yang kotor. Bahkan perak-perak mulai dibersihkan daripada emas. Perak-perak mulai disingkirkan. Mungkin dulu-dulu perak-perak itu gak apa-apa. Tapi sekarang perak-perak itu mesti keluar dari emas. Perak-perak itu mesti dipisahkan daripada emas. Supaya emas menjadi makin murni dan berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Mungkin permata-permata itu mulai digosok ulang ya Tuhan. Mulai diasah ulang. Mulai dipotong ulang. Cutting demi cutting demi cutting. Sudut demi sudut demi sudut dipotong ulang. Serahkan dirimu sama Tuhan. Serahkan dirimu pada penciptamu. Maka izinkan Tuhan membersihkan engkau. Dia seperti pemurni logam yang sedang duduk dan memurnikan para lewinya. Supaya apa? Supaya setiap persembahan Yehuda dan Yerusalem menyenangkan hati Tuhan. Setiap persembahan daripada Yehuda dan Yerusalem menyenangkan hati Bapakmu yang di surga. Kami menyerah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerah di hadapan-Mu ya Tuhan. Di masa-masa persembunyian kami menyerah di hadapan-Mu. Engkau sedang memurnikan kami ya Tuhan. Engkau sedang membersihkan kami Tuhan. Kami rela kok Tuhan. Kami mau kok Tuhan. Engkau sedang menguji setiap hati kami ya Tuhan. Ujilah kami ya Aba. Kami menyerah di hadapan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk proses demi proses demi proses. Kami nyatakan kami bersyukur, kami punya Bapa yang terlalu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Amin. Shalom adik-adik. Jangan lupa besok hari Minggu akan ada ibadah anak jam 10 pagi via Zoom. Jangan lupa ajak teman-teman ya. Terus on fire. Shalom guys. Besok hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 akan ada ibadah Yud ya. Ibadahnya akan diadakan pukul 2 siang. Ibadah Junior Church akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 4:30 sore via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Ciferan. Ayo ikutan supaya kita sama-sama diberkati.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut doa pagi setiap hari Rabu pukul 7 pagi via Zoom. Banten Women Revival mengundang pasukan wanitanya Tuhan untuk ikut bergabung dalam ibadah BWR pada tanggal 18 Maret 2021 jam 7:30 malam via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Andre Imam. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu depan jam 7 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Rudolf Dolfilo dari GBI Dordrecht, Belanda. Ayo ajak saudara dan teman-teman kita untuk ikut ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Untuk doa syafaat, persilakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kau berikan kesempatan pada kami ya Bapak untuk bisa ibadah Tuhan walaupun hanya dalam online Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Semua karena kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh dengar suara-Mu. Kami berikan kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Walaupun pada saat seperti ini, walaupun di online Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang ini ya Bapak. Kami boleh bersekutu bersama ya Bapak, boleh mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah bentuk kami ya Bapak di mana untuk jadikan kami sebagai permata-permata-Mu yang indah. Siapkan Tuhan, biar Tuhan buang Tuhan segala perak-perak yang ada di kehidupan kami ya Bapak. Biar saat ini ya Tuhan tegur kami ya Bapak. Kalau ada perak yang masih melekat di kehidupan kami, tegur kami, bicara pada kami Bapak. Kami ingin dimurnikan. Kami siap Tuhan dipulihkan terus Bapak, hingga jadi cemerlang di hadapan-Mu. Jadikan kami Tuhan permata yang siap untuk dibentuk oleh Engkau Bapak. Biar pada saat Engkau datang, kami siap Tuhan menyambut Engkau. Kami siap Tuhan untuk diangkat oleh Engkau. Biar Tuhan saat ini tegur kami, bentuk kami ya Tuhan. Siapkan kami menjadi anak-Mu yang indah di mata-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Untuk Pak Niko, untuk wakilnya. Begitu juga untuk Pak Peter dan Bu Christine dan juga wakilnya Bapak, dimanapun mereka pelayanan saat ini, mungkin di online melalui YouTube maupun media sosial Tuhan, kami percaya tetap ada kuasa-Mu bekerja ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan ada banyak jiwa diselamatkan melalui tiap dengar-dengaran firman-Mu melalui online Bapak, sampai ke ujung dunia pun Tuhan, nama-Mu tetap diserukan Tuhan melalui pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami mau serahkan pemimpin rohani kami dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu sempurna pada mereka ya Bapak, penjagaan-Mu, dan Kau jauhkan dari segala penyakit sampar yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, untuk Pak Audi. Mari kita angkat kita untuk Pak Audi. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Tuhan berikan gembala yang baik, gembala yang takut akan Engkau, gembala yang begitu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar urapan-Mu yang baru Kau curahkan, anggur-Mu yang baru Kau curahkan pada Pak Audi ya Bapak. Di saat ini walaupun saat pandemi dia hanya bisa melayani online, kami percaya Tuhan tetap ada kuasa-Mu bekerja ya Bapak. Baik firman-firman ditaburkan oleh Pak Audi Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dalam Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun Pak Audi pelayanan, Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan dari Pak Audi. Kau bungkus dia dengan darah-Mu, hidup perlindungan-Mu sempurna, kesehatannya sempurna, Tuhan penjagaan-Mu padanya, itu juga pada Bu Mona Bapak. Dimanapun Bu Mona pelayanan Tuhan, berkati dia Bapak. Pimpin Bu Mona Tuhan menjadi penolong dan doa untuk Audi ya Bapak. Berkati dia Tuhan, pelayanan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya akan jiwa-jiwa yang Tuhan diselamatkan oleh Bu Mona ya Bapak. Begitu juga untuk dan Jen Bapak. Kami serahkan semua dan tangan-Mu Tuhan. Dimanapun keluarga ini berada Tuhan, penyertaan-Mu sempurna pada keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang saat ini yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Stefanus Budi ya Bapak, yang sedang sakit di matanya ya Bapak. Tuhan, pemulihan terjadi
terjadi kesembuhan terjadi Bapak. Kalau memang harus operasi, biar Tuhan kuduskan Tuhan segala peralatan obat Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, biar semuanya berjalan lancar. Biar Tuhan pulihkan semuanya sehingga tidak ada lagi sakit yang ada di pasien Fanus. Berdoa juga ya Bapak untuk Bu Meli, Tuhan, Pak Heri yang saat ini sedang mengalami COVID ya Bapak. Tuhan, kami percaya Bapak, Kau tetap ada Tuhan. Saat ini Tuhan sedang menjamah. Ya Tuhan sedang menyembuhkannya, bahkan sedang memulihkan yang terbaik untuknya ya Bapak, untuk mereka. Biar Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada semangat yang baru untuk Bu Meli dan Pak Heri dan keluarganya ya Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna pada mereka, pada keluarga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Lydia ya Bapak, yang saat ini ada benjolan di leher bawah, jakun kiri dan kanan, hingga tumit kaki kiri bengkak dan nyeri yang susah berjalan. Tuhan, biar pada saat ini Tuhan kami berdoa, pada saat nama-Mu disebutkan Tuhan, pada saat dia memuji dengan nama-Mu Bapak, kami percaya akan terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan berjalan normal lagi. Tuhan akan mengangkat segala penyakitnya yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Bapak untuk bayi Jisim yang 4 bulan ini ya Tuhan, sedang sakit, ada gelembung air Tuhan di tubuhnya. Tuhan angkat salah ini ya Bapak. Saat ini Tuhan akan angkat, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapak, di mana untuk Ibu Elisa ya Bapak, yang saat ini ada benjolan di lehernya ya Tuhan. Biar Tuhan yang sembuhkan Tuhan dari segala penyakit. Tuhan angkat benjolan ini Bapak. Kami percaya pada saat Elisa berseru, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu-satu lagi ya Tuhan, yang mungkin jemaat saat ini sedang sakit. Kami percaya Bapak, Kau tetap ada di kehidupan mereka. Mereka tetap berserah hanya padamu ya Bapak pada saat seperti ini. Mungkin juga Tuhan pada jemaat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, yang sedang mencari pekerjaan dan tidak ada jalan keluar. Biar Tuhan ketika mereka berseru padamu, Tuhan menjawab ya Tuhan, memberikan jalan keluar, berikan kelegaan pada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kami jemaat-Mu yang bisa hadir saat ini. Berkati ya Tuhan setiap pelayanan ya Tuhan, yang orang melayani saat ini di online. Berkati mereka, kehidupan mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan. Begitu juga jemaat kami ya Tuhan yang sedang memberikan persembahan, Tuhan berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Sebelumnya kami akan memberikan doa ya Abis. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekali katakan haleluya. Mari kita katakan itu terima berkat Tuhan. Bapa berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, kesehatan, keuangan mereka, anak-anak mereka, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan diberkati, semua dalam keadaan sehat, dan mereka boleh mengalami banyak kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.